Halo guys, ini adalah Kurs Movie. Gua akan membahas alur-alur cerita film dari seluruh dunia. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis ya guys. Let's go! Film yang akan gua bahas kali ini judulnya adalah Ip Man, Kung Fu Master. Sebagai informasi aja nih guys, film ini tidak ada hubungannya dengan Ip Man versi Donnie Yen. Ip Man Kung Fu Master mengisahkan Ip Man ketika menjadi kapten polisi di kota Fosan. Kala itu ketua geng kapak, kelompok preman yang berkuasa tewas terbunuh. Ip Man dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Hal ini membuat Ip Man dipaksa lengser dari jabatannya. Di sisi lain, suasana kota mencekam lantaran pasukan Jepang melakukan serangan. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan Sanye, bos kapak yang sedang menginterogasi seseorang pengkhianat bernama Tuan Mai. Tidak dijelaskan apa yang terjadi selanjutnya, namun beberapa orang kemudian menghampiri Tuan Mai dan mengeksekusinya. Dan film pun dimulai. Pagi itu Ip Man berada di markas geng kapak. Ia akan menangani kasus kematian Tuan Mai. Namun ketika akan masuk ke markas geng kapak, Ip Man dihadang oleh putri dari Bos Sanye dan ratusan anak buahnya. Melalui asistennya, Bos Sanye mengatakan jika ingin membawanya ke kantor polisi, maka Ip Man harus melewati anak buahnya terlebih dahulu. Sementara itu, Bos Sanye masih santai dengan permainan caturnya. Kali ini Ip Man sudah berhasil naik ke atas loteng dan mendekati Bos Sanye. Tiba-tiba satu buah kapak terlempar ke arah asistennya Bos Sanye. Beruntung, Bos Sanye segera mengantisipasinya. Asistennya itu dibunuh. Ternyata selama ini ia berdagang opium. Dan informasi itu ia dapatkan dari Tuan Mai yang diinterogasi di awal film tadi. Akhirnya, Bos Sanye memenuhi ajakan Ip Man untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Sesampainya di sana, Bos Sanye disambut oleh Jenderal Yuan, kepala polisi Fosan. Bos Sanye diperlakukan sangat istimewa. Beruntung ada Kapten Ip Man yang masih mempunyai integritas, sehingga akhirnya Bos Sanye bisa dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian, Ip Man menyuruh Ribi untuk mengecek barang-barang yang dikirim oleh kamar dagang Jepang di pelabuhan. Sesaat setelah menyiapkan pasukannya, tiba-tiba Ip Man didatangi pria tua tak dikenal, dan pria itu menyelipkan sebuah kertas di kantong bajunya Kapten Ip Man. Ribi dan pasukannya mengecek barang yang dikirim oleh Jepang di pelabuhan. Mereka sangat terkejut, karena setelah ditelusuri, isi paketnya penuh dengan uang. Tiba-tiba, datang seorang Jepang bernama Sasaki. Ia memperkenalkan diri sebagai ketua kamar dagang yang baru, dan menyuruh Ribi untuk mengambil uang sebanyak yang ia bisa. Kapten Ip Man mendatangi paman tua yang menyenggolnya di lapangan upacara tadi, dan ia bertanya untuk apa kertas yang dia berikan. Paman tua itu hanya mengatakan jika saat ini Bos Sanye sedang dalam bahaya. Di penjara, Bos Sanye tiba-tiba didatangi dua orang tak dikenal. Orang-orang itu masuk ke dalam penjara dengan tampang yang sangat misterius. Sesampainya di penjara, Kapten Ip kaget karena Bos Sanye sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kapten Ip mendekati mayat Bos Sanye dan ia menemukan sebuah kancing yang ternyata mirip dengan kancing jaket yang dikenakan seorang wanita ketika mereka sempat berpapasan di pintu kantor polisi. Kapten Ip segera mendatangi Jenderal Yuan karena ia nampaknya tahu Bos Sanye tewas karena dibunuh. Ip Man memprotes tindakan keji Jenderal Yuan, namun jenderal itu berkata, jika Sanye masih hidup, maka dia yang akan mati. Kapten Ip sudah sampai di rumah untuk mengurus istrinya yang sedang melahirkan. Ketika sampai di rumah, ia tampak kaget karena paman tua tadi sudah duduk dengan santainya di ruang tamu. Tiba-tiba geng kapak datang. Beruntung di sana ada Ribi dan paman tua yang ikut membantu. Geng kapak berhasil dipukul mundur. Dan anaknya Ip Man pun lahir. Selanjutnya, Ip Man terlihat menghampiri paman tua pemabuk dan terus menanyakan asal-usulnya. Ip Man mengatakan bahwa dulu gurunya pernah bercerita bahwa ia mempunyai saudara laki-laki bernama Leng Bik. Ia suka hidup bebas dan suka berwisata. Mungkinkah itu dirinya? Namun, paman tua itu mengatakan bahwa ia hanyalah orang tua yang suka mabuk. Lalu Ip Man bertanya lagi, kenapa paman tua terus membantu dirinya? Paman tua itu berkata, ia hanya heran kenapa ahli Wing Chun sangat terobsesi menjadi seorang polisi. Menurut Ip Man, bagaimanapun keahlian itu harus berguna untuk bangsa dan negara.
Perkataan itu menyinggung si paman tua dan ia mengajak Yip Man bertarung. Dan jika berhasil mengeluarkannya dari kursi, maka paman tua akan mengakui kehebatan Kapten Yip. Setelah selesai, paman tua akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah Leung Bik dan ia berjanji akan mengajari Yip Man beberapa gerakan. Tiba-tiba Ribi datang, menyampaikan bahwa di pelabuhan ia menemukan opium. Kapten Yip pun segera pergi untuk mengeceknya dan ternyata benar saja ditemukan opium milik kamar dagang Jepang. Selanjutnya, Kapten Yip memerintahkan Ribi untuk pulang, sementara dirinya pergi ke markas geng Kapak. Di markas geng Kapak, King Chuan sedang rapat untuk mencoba membunuh Yip Man lagi. Namun tiba-tiba Sasaki datang dan menawarkan kerjasama untuk bisnis opiumnya. Tentu saja, hal itu ditolak oleh King Chuan. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Sasaki telah menyetir seluruh anggota geng Kapak, dan kini mereka diperintahkan untuk menyerang King Chuan. Di situ King Chuan sadar bahwa ternyata yang membunuh ayahnya adalah orang Jepang itu. King Chuan hampir saja terbunuh kalau saja Kapten Yip Man tidak datang pada saat itu. Yip Man mengatakan kepada Sasaki bahwa ia akan mencari keadilan dengan caranya sendiri tanpa menggunakan atribut polisi lagi. Sasaki pun mengancam kalau begitu, anak dan istrinya yang akan menjadi korban. Jenderal Yuan dan anak buahnya datang lalu menodongkan senjata kepada Yip Man. Seperti dugaan Yip Man, Jenderal Yuan ternyata sudah bersekongkol dengan orang Jepang itu. Tapi di sisi lain, Jenderal Yuan tampak melindungi Yip Man dan menyuruhnya untuk pergi dari Fosan. Sementara itu, rumah Kapten Yip Man didatangi dua orang misterius yang membunuh Sanya tadi. Mereka terlihat menghampiri anak dan istrinya Yip Man. Mereka diendus oleh paman Leung Bik. Ketika Yip Man pulang, rumah sudah berantakan, dan di situ terlihat dua orang mayat tergeletak. Istrinya Yip Man nampak marah karena selama ini ia hanya sibuk untuk mengurus pekerjaan sampai ia lupa memberi nama anaknya. Setelah itu, datang seorang tentara Jepang berpangkat mayor bernama Tokugawa. Ia datang ke Fosan untuk mengadakan pertukaran seni bela diri antara Jepang dan China. Kemudian ia berniat mengadakan kontes dan berharap para master kungfu di Fosan dapat berpartisipasi. Tokugawa berdiskusi dengan Sasaki untuk mengetahui master kungfu yang ada di Fosan. Namun menurut Sasaki di Fosan hanya sedikit master kungfu yang bisa bertarung. Dan Sasaki terus mengagung-agungkan negaranya. Sedang asik berdiskusi, tiba-tiba King Chuan datang hendak menancapkan pisau di leher Sasaki. Tapi aksinya digagalkan oleh kesigapan Mayor Tokugawa. Lagi-lagi, Yip Man datang untuk menyelamatkan King Chuan. King Chuan pun dirawat di rumah Kapten Yip. Ketika Ribi membeli obat di apotik untuk King Chuan, tiba-tiba dua orang menculiknya dan membawanya ke hadapan Sasaki. Di sana, ia diperintahkan untuk membunuh Jenderal Yuan atau membunuh dirinya sendiri. Sasaki datang mengantarkan obat King Chuan kepada Yip Man. Di situ, Sasaki berkata bahwa pada hari Senin saat pengeksekusian dan pemakaman bos Sanye, ia sangat mengharapkan Satria bertopeng untuk datang karena ia akan membunuhnya. Selain itu, Sasaki juga melaporkan bahwa Jenderal Yuan tewas secara misterius. Selanjutnya, anak dan istrinya Yip Man meninggalkan Fosan supaya hidupnya lebih aman. Sore harinya, Kapten Yip dan paman Leung Bik minum bersama. Dan Yip Man pun diajarkan beberapa gerakan Wing Chun baru oleh paman Leung Bik. Yip Man terbangun dari tidurnya. Di luar, nampak King Chuan sedang duduk dan menyampaikan pesan bahwa paman Leung pergi ke pemakaman ayahnya menggunakan atribut satria bertopeng karena ia khawatir kalau Yip Man yang pergi ia bisa saja terbunuh. Dan paman Leung Bik berkata, semoga jika nanti ia mati, itu akan mempersatukan seluruh rakyat China.
Dan benar saja, ketika Bosan Ye akan dieksekusi, datang Paman Leng Mik menyelamatkan seorang bocah Cina yang disimpan di bawah peti mati Bosan Ye. Sebetulnya, Paman Leng Mik dapat menghajar dengan mudah Mayor Tokugawa, namun karena ia melindungi peti mati Bosan Ye agar tidak terjatuh, ia pun harus dihajar hingga setengah mati. Dan ketika Paman Leng Mik berdiri, rentetan peluru menembus dadanya. Ia pun tewas seketika. Sasaki mengadakan konferensi pers dan berniat akan membatalkan kontes bela diri karena tidak ada yang mau mendaftar. Tapi tak lama Ip Man datang dan ia pun mendaftar. Hari pertarungan tiba. Mayor Tokugawa telah bersiap di arena. Ip Man pun sampai di arena dan pertandingan dimulai. Di bangku VIP, Sasaki heran kenapa Ip Man tidak mati, padahal dia telah memerintahkan Ribby untuk meracunnya sesaat sebelum pertandingan. Sasaki pun menuangkan racunnya ke dalam gelas dan menyuruh Ribby untuk meminumnya. Tak berselang lama, Ribby pun ditembak mati. Pertandingan dilanjutkan dan Mayor Tokugawa pun berhasil dikalahkan Ip Man. Sasaki bermain curang karena ia langsung memerintahkan tentara Jepang untuk bersiap menembak Ip Man. Namun seluruh penonton naik ke atas panggung dan melindungi Ip Man. Tak lama, serangan balik dilakukan oleh polisi China. Rakyat Cina pun bersatu melawan kesewenang-wenangan Jepang. Mayor Tokugawa pun bunuh diri sebagai penebusan dosa atas kegagalannya, sementara Sasaki tewas dibunuh oleh King Kuan. Scene selanjutnya memperlihatkan Ip Man yang sedang dikepung oleh kelompok bersenjata. Namun dari arah berlawanan, datang Jenderal Yuan dan masyarakat Posan menggunakan topeng. Lalu mereka bertarung dan film pun selesai.